Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius 18 ayat 19 sampai 20 yang berkata demikian. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama kita renungkan di hari ini 10 Juli 2021 yang saya beri judul istimewanya doa sepakat. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah banyak mengajarkan tentang bagaimana saudara dan saya juga perlu membangun mesbah pribadi, doa pribadi. Tapi khusus di hari ini Tuhan mau mengajarkan saudara dan saya tentang doa sepakat. Nah, ada keistimewaan dari doa sepakat itu yang dibahas di dalam Matius 18 ayat yang ke-19 yang ayat ke-20. Nah, doa sepakat itu adalah doa yang bukan terdiri dari satu orang, tapi minimal 2 orang. Boleh 2, boleh 3, dan boleh lebih dari itu. Ini pertama, doa sepakat. Yang kedua, Yesus berjanji dalam firman itu bahwa dalam doa sepakat itu permintaan mereka tuh harus satu, harus sepakat. Jadi waktu saudara dan saya ingin melakukan doa sepakat dengan seseorang, dengan 2-3 orang atau berapapun banyak orang, permintaan kita yang mau kita doakan itu harus disepakati dulu supaya waktu kita berdoa, doanya sama. Yang ketiga, yang istimewanya doa sepakat, Yesus berjanji bahwa jika 2 orang bersepakat meminta apapun, perhatikan, meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan. Jadi ada jaminan pengabulan doa sepakat. Jadi ketika saudara dan saya benar-benar sepakat, ternyata doa sepakat ini memiliki jaminan terjadi, terkabul. Hampir tidak ada cancel, tidak ada kegagalan di dalam pengabulan doa itu. Yang berikut, yang keempat, istimewanya doa sepakat ini adalah bukan saja dia mengabulkan doa orang yang bersepakat, tapi dia juga hadir di dalam orang yang melakukan doa sepakat. Dan ini merupakan bagian sentralnya. Waktu saudara dan saya bersepakat dalam doa dengan permintaan yang sama, ternyata Allah menyukai kesepakatan. Allah menyukai suatu doa yang disepakati. Dan karena dia menyukai, dia hadir dalam setiap doa sepakat. Dia hadir di tengah-tengah mereka. Di ayat yang ke-20 bilang, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi waktu saudara dan saya berdoa bersepakat, itu kita mau menyampaikan doa itu kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Kita bersepakat dalam namanya, dalam doa untuknya, dan kita percaya dia bukan saja mengabulkan doa kita, tapi dia juga hadir di tengah-tengah kita. Ya, kita mau lihat bukti doa sepakat yang benar-benar menghadirkan Allah dan membuat Allah menjawab doa sepakat itu. Yang pertama, kita mau lihat
Yang pertama di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai 29. Kalau saudara nanti baca, di situ berbicara tentang kisah Paulus dan Silas yang dimasukkan di dalam penjara ketika mereka memberitakan Injil. Nah, ketika mereka dimasukkan ke dalam penjara bagian tengah bawah tanah, kaki mereka dipasung, tangan mereka diikat. Tapi Alkitab berkata di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai 29, kalau saudara baca di sana, lalu Paulus dan Silas mulai berdoa. Mereka dua bersepakat untuk berdoa dalam kondisi mereka sedang dipasung, dalam kondisi mereka ada di bawah tanah, penjara bawah tanah, dan dalam kondisi tangan mereka terikat, bahkan semua sendi-sendi penjara, pintu-pintu penjara, terali-terali penjara itu tertutup. Mereka bukan saja doa sepakat, tapi di dalam doa sepakat itu mereka juga menyanyikan pujian secara bersama. Nyanyian yang sama, doa yang sama. Mereka bersepakat berdua saja. Dan Alkitab berkata, waktu mereka berdoa dan memuji Allah dalam kesepakatan mereka, maka terjadilah gempa bumi, goncangan di dalam penjara itu. Pintu-pintu penjara terbuka, terali-terali penjara itu terbuka, bahkan pasung mereka terlepas, bahkan tali-tali yang mengikat mereka pun terlepas. Apa yang mau Tuhan sampaikan di sini? Tuhan mau katakan buat saudara dan saya bahwa walau mereka berdua hanya berdoa di bawah penjara bawah tanah dan mereka memuji, tapi karena mereka melakukannya dengan sepakat, maka Allah hadir di sana. Dan waktu Allah hadir di sana, Allah melakukan mujizat bagi Paulus dan Silas. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka berdoa bersepakat, tapi banyak hal terjadi di sana. Terjadi pembebasan, terjadi kelepasan, bahkan terjadi keselamatan. Kepala penjara itu memberikan diri dan keluarganya untuk bertobat dan dibaptis. Ini keren banget saudara. Karena itu jangan pernah menyepelekan doa sepakat. Dimanapun saudara dan saya berada, ketika kita mau berdoa bersepakat dengan seseorang, dengan 2 orang, dengan 3 orang, dengan berapapun orang, jika kita benar-benar bersepakat meminta, Allah akan hadir dengan kedahsyatannya bagi kita, dan Dia akan membuat mujizat di saat kita melakukan doa sepakat. Yang kedua, bukti doa sepakat yang menghadirkan Allah. Kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1 ayat 13 sampai 14, bahkan sampai pada Kisah Para Rasul 2, bagaimana murid-murid Tuhan Yesus mereka berdoa bersepakat di loteng Yerusalem selama 10 hari dengan beberapa perempuan-perempuan, dan Alkitab menunjukkan lalu tiba-tiba turunlah lidah-lidah api, terjadi angin, seperti ada angin kemudian mulai memenuhi ruangan itu, dan mereka kemudian mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa bangsa-bangsa lain. Saya mau beritahu buat saudara, itu menunjukkan Allah hadir di sana. Kehadiran Roh Kudus yang dahsyat memenuhi orang-orang yang ada di sana, dan disitulah kemudian Roh Kudus memakai umat Tuhan, memakai Petrus untuk berdiri berkhotbah, dan kemudian 3.000 orang bertobat. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini berawal dari doa sepakat. Doa sepakat yang dikerjakan oleh 500 orang, dan yang terakhir di hari ke-10 ada 120 orang yang berdoa bersepakat menanti janji pencurahan Roh Kudus, dan di sana terjadi kehadiran Allah. Allah hadir dalam doa sepakat.
lalu Allah membuat mujizat-mujizat yang spektakuler di dalam orang-orang yang berdoa sepakat itu. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan juga mau mengajar saudara dan saya hari ini. Gereja Tuhan perlu bersatu dalam doa sepakat. Hari-hari ini saudara dan saya mengalami banyak masalah di bangsa ini, banyak masalah di bangsa-bangsa. Orang-orang banyak yang berguguran karena sakit penyakit. Bukankah kita punya peluang untuk membangun doa sepakat? Kita boleh berada di tempat yang berbeda, tapi jika kita ada di tempat yang berdekatan, kita boleh mengambil bagian untuk berdoa bersepakat bagi bangsa, bagi umat Tuhan yang menderita kesakitan, bagi umat Tuhan di bangsa-bangsa yang menderita kesakitan. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan, supaya Tuhan hadir bagi mereka. Dan bukan saja Tuhan hadir, tapi Tuhan bisa menjawab doa-doa sepakat kita. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu jangan pernah meninggalkan doa sepakat. Mari mulai bersepakatlah dengan 1-2 orang, mungkin dengan keluargamu, mungkin dengan pendoa syafaatmu, mungkin dengan pendetamu, mungkin dengan jemaatmu, mungkin dengan keluargamu, mungkin dengan suami dan istri, anak-anakmu, sahabatmu. Mari kita bersepakat berdoa, meminta dalam permintaan yang sama kepada Tuhan, biar Tuhan hadir dan menjawab doa-doa sepakat kita. Yang terakhir, kita mau lihat doa sepakat yang terakhir, yaitu kita bisa lihat di dalam Ester 4 ayat 15 sampai 17, bagaimana Ester membangun kesepakatan dalam puasa bersama 7 dayang-dayangnya dan Mordekai. Di sana Ester harus menghadap raja di waktu yang tidak dipanggil. Tapi Alkitab berkata Ester meminta kesepakatan untuk menopangnya. Mordekai dan 7 dayang-dayangnya untuk menopang Ester. Mungkin terlihat mereka hanya berpuasa, tapi saya percaya di dalam berpuasa itu mereka bergumul untuk Ester, supaya ketika Ester masuk menghadap raja, permintaan Ester yang sudah disepakati oleh 7 dayang-dayang dan Mordekai itu bisa dipenuhi oleh raja. Dan Alkitab menunjukkan apa yang Ester dan 7 dayang-dayangnya dan Mordekai bergumul dalam puasa 3 siang 3 malam itu mendapat jawaban dari raja. Raja mengulurkan tongkat perkenanannya, tanda apa yang diminta oleh Ester itu dipenuhi oleh raja. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang doa pribadi kita mungkin membuat kita seperti belum mendapat jawaban doa bagi banyak orang yang kita doakan. Tapi hari ini Tuhan menjamin bahwa jika 2-3 orang bersepakat meminta dalam namanya, Dia bukan saja hadir, tapi Dia akan menjawab. Ingat, Dia bukan saja hadir, tapi Dia menjawab doa-doa orang yang bersepakat, orang-orang yang sepakat meminta yang sama, orang yang sepakat dengan tujuan doa mereka, orang yang sepakat meminta untuk orang-orang lain bisa mengalami mujizat Tuhan. Tuhan menantang saudara dan saya hari ini, apakah kita sudah mau mengambil bagian doa sepakat dengan siapapun untuk berdoa bagi banyak orang yang membutuhkan jawaban doa Tuhan? Mari mulai melakukannya. Berdoa sepakatlah untuk gerejamu, untuk keluargamu, untuk jemaat Tuhan, untuk orang-orang yang menderita, untuk bangsa, untuk kotamu, bahkan untuk bangsa-bangsa, supaya Tuhan hadir dan Tuhan menjawab doa kita. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam mulai berdoa sepakat. Amin.